Masya Allah boleh dikatakan Mas, kita itu bertemu udah puluhan tahun, jadi itu gitu loh. Jadi aku tuh tahu banget ketika waktu aku di entertainment, aku kan bekerja juga 24 jam lebih. Ketika kita sakit, kerjaan kita itu kan nggak kenal Mbak, Masya Allah, kadang hujan, kadang tengah malam, kadang emang ketika tengah malam itu kita prepare untuk makan, untuk nyiapin jaket, enggak, karena kita udah kerja dari pagi sampai malam, orang udah tidur kita masih bekerja, dan gak ada yang menjamin kita kecuali diri kita. Karena itu juga lah kenapa aku pikir, aduh aku mesti sama-sama ya dengan sahabat-sahabat keluarga wartawanku gitu loh. Jadi keluarga wartawan itu kan keluargaku yang dari berapa puluh tahun lalu kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama kembali memikirkan diri kita untuk kita satu peduli terhadap diri kita. Lebih kepada itu sih gitu loh, karena sahabat keluargaku tuh ya kalian-kalian ini gitu loh. Resmi dibuka. Baik, kita berbalik juga untuk Sinergi DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan YPJ di Hoteri ke-80. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, berkolaborasi antara DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan, dan Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia YPJ. Acara ini menghadirkan jurnalis dan pekerja media sebagai peserta utama, mengingat tingginya risiko kerja di lapangan yang mereka hadapi setiap hari. Kegiatan ini mencakup edukasi langsung mengenai program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, peluncuran aplikasi mobile YPJI sebagai platform digital untuk jurnalis, seremoni penyerahan seragam baru pengurus YPJI, lomba momen kemerdekaan untuk wartawan, pembagian door prize menarik, jurnalis dan pekerja informal harus punya jaminan sosial. Dalam sesi pemaparannya, Arzati juga berbagi pengalaman pribadi bagaimana keluarganya merasakan manfaat BPJS saat menghadapi kondisi darurat kesehatan. Ia menekankan bahwa program ini sangat penting bagi pekerja nonformal dan jurnalis yang kerap bekerja tanpa batas waktu dan dengan risiko tinggi. BPJS hadir sebagai payung bagi siapapun yang bekerja. Jangan sampai kita menunggu kejadian buruk baru sadar akan pentingnya perlindungan ini, tambahnya. Pegangan ketika kita bekerja, terutama bagi kita yang tidak memiliki slip gaji. Jadi bukan penerima upah. Wajib rasanya bagi kita untuk memberikan apresiasi untuk kita ketika kita bekerja, meninggalkan anak, istri, orang-orang kita cintai. Tapi pastikan bahwa kita punya yang namanya pegangan untuk kita titipkan kepada mereka ketika nanti terjadi sesuatu dalam perjalanan kita bekerja, akan di cover baik itu pengobatan, baik itu nanti terjadi kecelakaan ataupun kita meninggal, ada warisan yang akan kita titipkan ke keluarga kita. Jadi saat ini kalau boleh dikatakan kesadaran kita untuk memberikan reward diri kita dan memberikan rasa tenang, aman bagi keluarga yang kita tinggalkan ketika kita bekerja. Terutama untuk kita-kita ini yang bekerjanya itu tidak ada batasan waktu. 24 jam lebih kita bekerja dan tidak ada yang bisa menjaminkan kepada kita tentang kesejahteraan, keselamatan diri kita kalau bukan kita. Jadi di sini ada satu tanggung jawab besar bagi diri kita untuk mari kita memberikan reward, memberikan rasa aman untuk diri kita ketika kita meninggalkan orang-orang kita cintai dengan kepesertaan kita dalam BPJS Ketenagakerjaan. Lebih kepada itu sih sebetulnya. Ketenagakerjaan yang betul-betul ada ketika kita membutuhkan itu semua. Jadi karena itu saya juga membawa program saya yang dari dapil saya bawa ke sini untuk teman-teman wartawan. Dan kalau tadi dikatakan kita kalau nggak punya slip gaji nggak usah takut, insya Allah kita termasuk menjadi kepesertaan yang kita prioritaskan saat ini dengan adanya keluarga saya 200 nama yang kemudian